10 tahun telah berlalu sejak dunia Sinta berhenti berputar. Setiap pagi ia terbangun dengan tubuh yang masih bernafas, tetapi jiwanya telah lama mati. Kecelakaan tragis yang merenggut nyawa suaminya, Mas Jaka, di proyek konstruksi itu meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia berusaha melanjutkan hidup. Tapi apa artinya hidup jika setiap detik hanya terasa seperti menunggu waktu berlalu? Setiap hari, ia bekerja sebagai asisten rumah tangga, berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya. Baginya, itu bukan pekerjaan, melainkan pelarian dari kesepian yang mencekik. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya lebih lelah lagi. Di balik senyum sopan kepada majikan, ada duka yang menolak reda. Setiap kali ia membersihkan rumah keluarga lain, tawa bahagia dari balik ruang makan seperti pisau yang menusuk hatinya. Mengingatkan bahwa rumahnya sendiri kini hanyalah kenangan, kosong, dingin, dan penuh bayangan masa lalu. "Sinta, besok kamu mulai kerja di rumah Pak Ardi ya?" Begitu kata Bu Ratna, penyalur yang sudah lama mengenalnya. Dia duda juga, baru kehilangan istri. Orangnya baik, tapi butuh orang yang sabar. Sinta hanya mengangguk. Baginya, semua rumah sama saja. Pekerjaan, uang, lalu kesepian. Namun, entah kenapa, nama itu, Ardi A, terdengar berbeda. Ada sesuatu dalam nama itu yang membuat dadanya terasa sesak, seperti firasat akan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Pagi itu, langit Pekalongan berwarna abu-abu. Sinta melangkah menuju rumah besar yang tampak modern namun sunyi. Saat menekan bel, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ketika pintu terbuka, seorang pria paruh baya berdiri di sana. Wajahnya tampan tapi letih, matanya menyimpan duka yang sama seperti yang ia lihat setiap hari di cermin. Dua orang asing, dua hati yang retak, bertemu di ambang pintu kesunyian. "Selamat pagi, Pak. Saya Senta," sapanya lembut. "Pagi, Bu Sinta. Silakan masuk," jawabnya pelan, suaranya berat dan serak seperti gema di ruangan kosong. Rumah itu rapi, tapi tanpa kehangatan. Setiap benda diletakkan sempurna, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan Sinta tahu, tugasnya bukan hanya membersihkan debu di perabotan, tetapi juga debu di hati yang lama terkunci. Hari-hari pertama di rumah Pak Ardi terasa seperti berjalan di dalam mimpi yang sunyi. Sinta bekerja dengan disiplin seperti biasa, menyapu, mencuci, memasak, semuanya tanpa suara. Ia jarang berbicara, dan Pak Ardi pun begitu. Mereka seperti dua bayangan yang hidup berdampingan tanpa saling menyapa. Namun, di balik diam itu, ada sesuatu yang samar, seperti udara yang mulai bergetar, seperti dua kesunyian yang saling mengenali. Pak Ardi sering menghabiskan waktunya di ruang kerja, tenggelam di antara tumpukan berkas dan laptopnya. Kadang, ia keluar hanya untuk minum air atau mengambil makanan. Setiap kali ia lewat, langkahnya pelan, seolah setiap langkah membawa beban kenangan yang berat. Sinta memperhatikannya diam-diam. Wajah pria itu pucat, matanya sayu, tapi ada ketenangan aneh di sana. Sama seperti dirinya, ia hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Di dinding ruang tamu tergantung foto besar. Pak Ardi dan almarhumah istrinya, Rina. Wajah wanita itu lembut, penuh cinta. Setiap kali Sinta membersihkan debu dari bingkai foto itu, ia merasakan gelombang empati yang sulit dijelaskan. Ia tahu rasa kehilangan itu. Rasa sakit karena kehilangan seseorang yang menjadi pusat hidup. Rasa hampa karena bangun setiap pagi tanpa alasan untuk tersenyum. Suatu sore, ketika sedang menata dapur, Sinta mendengar isakan pelan dari ruang tamu. Ia berhenti, menatap dari kejauhan. Pak Ardi duduk sendirian, menggenggam sapu tangan kecil yang tampak sudah lusuh, bahunya bergetar. Sinta menunduk, pura-pura sibuk, tapi di dalam dadanya rasa iba berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam.
Sejak hari itu, ia tak lagi melihat Pak Ardi sebagai majikan, melainkan sebagai sesama jiwa yang terluka. Keesokan harinya, tanpa rencana, Sinta memutuskan untuk memasak sesuatu yang berbeda. Ia membuat sambal terasi pedas khas Jawa, hidangan yang dulu disukai Mas Jaka. Aroma sambal memenuhi dapur, hangat dan menggugah kenangan. Ketika Pak Ardi mencicipinya, ia terdiam sejenak. Matanya melembut, seolah tersentuh sesuatu yang lama terkubur. "Sambal ini rasanya familiar," katanya lirih. "Istri saya dulu sering membuat sambal seperti ini." Sinta menunduk, jantungnya berdetak keras. "Maaf Pak, saya hanya mencoba variasi baru." Pak Ardi mengangguk perlahan. "Saya suka Bu Sinta, terima kasih." 3 kata sederhana itu, "Saya suka terima kasih," seperti menyulut cahaya kecil di hati Sinta. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia merasa dilihat, dihargai, dan hidup kembali. Sejak hari itu, masakan menjadi bahasa rahasia di antara mereka. Sinta mulai menambahkan sedikit cinta ke setiap hidangan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena ia ingin menyembuhkan luka yang tak bisa dilihat mata. Hari-hari di rumah Pak Ardi perlahan berubah. Suara sendok dan panci di dapur kini berpadu dengan percakapan kecil yang hangat. Dulu, setiap ruangan di rumah itu hanya bergema oleh keheningan. Kini, ada aroma sayur lodeh dan suara samar seseorang yang kembali belajar tertawa. Pak Ardi mulai sering muncul di ambang pintu dapur. Awalnya, hanya sekadar ingin tahu, tapi perlahan, kehadirannya menjadi rutinitas yang tak terucap. "Bu Sinta, sedang masak apa hari ini?" tanyanya suatu pagi. "Sayur lodeh, Pak. Masakan sederhana tapi menenangkan," jawab Sinta sambil mengaduk kuah santan. Pak Ardi tersenyum tipis, lalu bersandar di kusen pintu. "Istri saya suka sekali lodeh, apalagi yang pakai labu siam dan daun melinjo," ujarnya dengan suara yang lembut namun getir. Sinta menatapnya, lalu berkata pelan, "Kadang rasa masakan orang yang kita cintai tidak bisa digantikan, Pak, karena bumbunya adalah kenangan." Kalimat itu menggantung di udara. Keduanya terdiam, bukan karena canggung, tapi karena mereka saling memahami tanpa perlu kata-kata. Untuk pertama kalinya, Pak Ardi tidak melihat Sinta sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang memahami luka batinnya. Hari-hari berikutnya, percakapan mereka mengalir alami. Mereka berbicara tentang makanan, bunga, buku, dan tentang orang-orang yang telah pergi. Pak Ardi bercerita bagaimana ia mengenal almarhumah istrinya, tentang tawa Rina yang bisa menenangkan hari paling sulit sekalipun. Sinta mendengarkan dengan tulus, tanpa cemburu, karena ia tahu cerita tentang cinta yang hilang bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dipahami. Ketika tiba gilirannya, Sinta pun bercerita tentang Mas Jaka, tentang rumah kecil mereka yang sederhana, tentang malam-malam saat mereka makan nasi dengan sambal dan tawa. Ia tidak lagi menangis saat menceritakan kisah itu. Hanya tersenyum getir, seolah luka itu kini menjadi bagian dari dirinya yang diterima. Di antara percakapan itu, muncul perubahan yang lembut tapi nyata. Pak Ardi mulai memastikan Sinta makan sebelum pulang. Kadang ia menyeduh teh hangat untuknya. Hal-hal kecil, tapi bagi Sinta, itu seperti tetesan embun setelah musim kemarau panjang. Ia merasa dihargai bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai manusia. Sebagai seorang wanita yang masih pantas dicintai dan dicintai kembali. Dan di dapur yang dulu sunyi, kini ada 2 hati yang mulai berirama. Sinta tidak tahu apakah itu cinta atau sekadar rasa nyaman yang tumbuh dari luka yang sama. Tapi yang pasti, ia tidak lagi merasa sendirian. Sore itu, langit menghitam seolah-olah menelan cahaya terakhir hari itu. Hujan turun deras, mengguyur atap rumah Pak Ardi tanpa henti. Suara gemuruh guntur menyelinap di setiap sudut ruangan, membuat suasana semakin sepi dan sandu. Sinta baru saja menyelesaikan pekerjaannya,
Tapi langkahnya tertahan di ambang pintu. Hujan terlalu deras untuk pulang. Ia duduk di sofa kecil dekat jendela dapur, menatap air yang menetes di kaca, menunggu reda. Tak lama, Pak Ardi keluar dari ruang kerjanya dengan 2 cangkir teh hangat di tangan. 1 cangkir ia letakkan di depan Sinta. "Silakan, Bu Sinta." "Hujannya sepertinya lama sekali berhenti," katanya lembut. Sinta mengangguk pelan, menggenggam cangkir itu. Kehangatan teh merambat ke tangannya dan entah kenapa juga ke hatinya. Mereka duduk dalam diam, hanya ditemani suara hujan. Tapi keheningan kali ini berbeda, bukan kosong, melainkan penuh makna yang tidak terucap. Sinta memecah keheningan itu dengan suara yang nyaris bergetar. "Dulu, almarhum Mas Jaka juga tidak pernah mengizinkan saya pulang kalau hujan deras. Dia selalu bilang, kehujanan itu tidak sepadan dengan risiko jatuh di jalan." Ia tersenyum kecil, menatap keluar jendela. Pak Ardi menoleh, matanya lembut. "Itu bukan kekhawatiran berlebihan, Bu Sinta," ujarnya pelan. "Itu namanya cinta." Kalimat sederhana itu membuat Sinta terdiam. Ada sesuatu di dadanya yang hangat dan menyakitkan pada saat yang sama. Ia tertawa kecil. Ternyata semua orang yang mencintai punya cara yang sama untuk khawatir. Pak Ardi mengangguk. "Ya, Bu, karena cinta memang selalu takut kehilangan." Hujan semakin deras, namun di ruang itu, udara justru terasa hangat. Mereka berbicara lebih dalam malam itu. Sinta menceritakan betapa beratnya hidup sebagai janda muda. Betapa sering ia merasa bersalah karena masih ingin bahagia. "Kadang saya lelah, Pak," ucapnya lirih. "Bukan hanya fisik, tapi lelah hidup seperti ini, sendirian." Pak Ardi menatapnya lama, tidak memotong pembicaraan. Ketika Sinta selesai, ia berkata pelan, "Anda wanita yang sangat kuat, Bu Sinta." Sinta menggeleng perlahan. "Tidak, Pak. Saya hanya bertahan sama seperti Bapak." Mereka sama-sama terdiam, 2 jiwa yang lelah, tapi untuk pertama kali merasa tidak sendirian di dalam luka. Di luar, hujan belum berhenti, namun di dalam rumah ada sesuatu yang mulai mencair. Dinding antara mereka perlahan retak, membuka ruang bagi sesuatu yang lebih lembut dari sekadar empati. Malam itu, saat petir menyambar jauh di langit, Sinta menyadari sesuatu. Ia sudah tidak lagi terjebak di masa lalu. Ada kehidupan baru yang perlahan menuntunnya keluar dari bayang-bayang duka. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang hangat, lembut, dan hidup di antara mereka. Pak Ardi mulai lebih sering tersenyum, bahkan kadang bercanda ringan saat makan siang. Ia tidak lagi mengurung diri di ruang kerja selama berjam-jam, tapi sesekali duduk di meja makan sambil membaca koran dan bertanya tentang hari Sinta. Perhatian-perhatiannya kecil, tapi tulus, memastikan Sinta tidak terlalu lelah, menyuruhnya istirahat, atau menanyakan apakah ia sudah makan. Bagi Sinta, semua itu terasa seperti sinar matahari setelah badai panjang. Ia mulai membuka diri, merasa nyaman berada di sekitar pria itu. Namun di balik kenyamanan itu, tumbuh juga benih ketakutan. Ketakutan yang datang dari rasa bersalah terhadap masa lalunya, terhadap kenangan Mas Jaka. Sinta takut bahwa kebahagiaan ini adalah bentuk pengkhianatan. Suatu pagi, Pak Ardi memberi Sinta sekantong bibit bunga kecil. "Saya dengar dari Bu Ratna kamu suka berkebun. Tanamlah di halaman belakang. Saya ingin rumah ini terasa lebih hidup," katanya dengan senyum lembut. Sinta menerima kantong itu dengan tangan bergetar. Perhatian sederhana itu terasa begitu pribadi dan berbahaya. Ia tahu, hatinya mulai bergerak, tapi pikirannya menolak mengakuinya. Saat menanam bibit-bibit itu, bayangan wajah Mas Jaka muncul di benaknya. Suara hatinya berbisik lirih. "Sinta, kamu tidak akan menggantikanku, kan?" Air mata jatuh di atas tanah yang baru digali.
Ia menatap foto almarhumah istri Pak Ardi di ruang tamu, lalu menunduk. Apakah ia sedang mengkhianati masa lalunya? Apakah ini sekadar pelarian dari kesepian? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya. Sinta mulai menarik diri, berbicara seperlunya, menjaga jarak. Ketika Pak Ardi tersenyum, ia hanya membalas dengan anggukan datar. Ia kembali bersembunyi di balik dinding profesionalisme, memaksa dirinya untuk tidak terlalu dekat. Tapi perubahan itu tidak luput dari perhatian Pak Ardi. Suatu malam, saat Sinta hendak pulang, Pak Ardi menghentikannya di depan pintu. "Bu Sinta, ada apa? Apakah saya berbuat salah?" Sinta menunduk, berusaha menghindari tatapannya. "Tidak, Pak. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan. Tidak lebih," katanya pelan. Pak Ardi menatapnya, bingung dan sedikit terluka. "Justru karena kamu, rumah ini mulai terasa seperti rumah lagi," katanya dengan nada getir. "Tapi mungkin saya terlalu berharap." Kalimat itu membuat dada Sinta sesak. "Maaf Pak Ardi," katanya lirih. "Mungkin kita berdua masih terlalu tenggelam dalam duka. Kita harus fokus pada penyembuhan diri masing-masing." Pak Ardi hanya mengangguk pelan, matanya kosong, dan di dalam keheningan itu, sesuatu di antara mereka pecah. Hari-hari setelahnya, rumah kembali dingin. Percakapan yang dulu hangat kini lenyap. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal praktis. Menu makan, daftar belanja, tugas harian. Namun, keheningan itu kini menyakitkan, karena mereka tahu apa yang telah hilang. Hingga suatu siang, saat Sinta membersihkan ruang kerja, ia tanpa sengaja mendengar percakapan telepon Pak Ardi. "Iya, aku tahu dia wanita yang baik, Mela. Dia telaten, masakannya enak, dan dia mengerti rasa sakitku. Tapi tentu saja dia bukan pengganti Rina. Hanya saja, kehadirannya membuat rumah ini tidak terasa kosong lagi." Sinta berhenti. Dadanya bergetar hebat. Dia bisa mengisi kekosongan itu. Kalimat itu menghantamnya seperti petir. Tangannya gemetar, air mata menetes sebelum sempat ia tahan. Jadi, itulah dirinya di mata Pak Ardi, pengisi kekosongan. Bukan seseorang yang berarti, hanya pelipur lara sementara. Ia mengambil tasnya, berjalan cepat ke pintu, tapi Pak Ardi muncul. "Bu Sinta, kenapa buru-buru? Hujan masih deras." Sinta menatapnya, matanya merah. "Saya harus pulang, Pak." "Ada apa? Kamu terlihat marah." "Saya tidak marah, Pak Ardi," suaranya bergetar. "Saya hanya sedih karena saya pikir saya menemukan koneksi. Tapi ternyata saya cuma pengisi kekosongan." Pak Ardi terdiam. Wajahnya pucat. Ia mencoba mendekat, tapi Sinta mundur. "Saya punya hati, Pak, dan hati saya terlalu rapuh untuk dijadikan bantal bagi kesedihan orang lain." Suaranya pecah di ujung kalimat. Lalu ia berbalik, melangkah ke tengah hujan tanpa menoleh. Di belakangnya, Pak Ardi memanggil, "Sinta, tunggu." Tapi langkahnya tak berhenti. Hujan mengguyur, menelan suara pria itu bersama harapan yang baru saja lahir. 2 hari berlalu, Sinta tidak datang bekerja. Ia berdiam diri di kamar kos kecilnya, membiarkan hujan dan waktu berlalu tanpa arah. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Bukan hanya karena kehilangan Pak Ardi, tapi karena kehilangan harapan yang sempat ia genggam sebentar. Ia berbohong pada Bu Ratna, mengatakan sedang sakit. Padahal, hatinya yang sakit, bukan tubuhnya. Ketukan keras di pintu membuatnya tersentak. "Sinta, ini Ardi. Tolong buka pintunya." Suara itu serak, penuh kelelahan. Sinta menahan napas. Ia tak ingin bertemu, tapi ketukan itu tak berhenti. "Saya tidak akan pergi sebelum kamu membuka, Sinta," katanya lagi. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Sinta membuka pintu. Di depan berdiri Pak Ardi. Wajahnya letih, rambutnya basah, tapi matanya jujur. "Saya tahu kamu marah, dan kamu benar," katanya pelan. "Saya minta maaf, Sinta." Sinta menatapnya dingin. "Tidak perlu minta maaf, Pak.
Bapak hanya berkata jujur waktu itu. Ia berusaha menutup pintu, tapi tangan Pak Ardi menahannya. Tidak, Sinta, itu bukan kejujuran. Itu ketidakmampuan saya menyampaikan perasaan dengan benar. Ia menarik napas panjang. Perempuan di telepon itu, Mela. Dia adik ipar saya. Kami sering bicara tentang bagaimana saya harus belajar move on, tapi saya selalu merasa bersalah. Pak Ardi menatap Sinta dalam-dalam. Ketika saya bilang kamu mengisi kekosongan, maksud saya bukan menggantikan Rina. Kamu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh duka, bukan oleh cinta lama. Kata-katanya menggantung di udara, berat namun jujur. Kamu membawa kehidupan kembali ke rumah ini, Sinta. Kamu membuat saya merasa bahwa hidup ini masih layak dijalani. Saya tidak mencari pengganti. Saya mencari seseorang yang mengerti tanpa banyak bicara. Dan itu, kamu. Air mata Sinta jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena mengerti. Selama ini, ia menolak perasaan sendiri karena takut dianggap mengkhianati masa lalu. Saya juga berjuang, Pak Ardi, katanya dengan suara serak. Saya takut kalau saya bahagia, berarti saya melupakan Mas Jaka. Pak Ardi menggeleng lembut. Tidak, Sinta, kita tidak melupakan mereka dengan bahagia. Kita justru menghormati kenangan mereka dengan berani hidup lagi. Ia mengulurkan tangannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi antara kita, tapi satu hal saya tahu, saya melihat kamu, Sinta, wanita kuat, lembut, dan hangat yang membuat hidup saya berarti lagi. Sinta menatap tangan itu lama, lalu menggenggamnya. Tangannya bergetar, tapi senyum kecil mulai muncul di bibirnya. Saya kembali, Pak Ardi, tapi pelan-pelan saja. Pak Ardi tersenyum. Pelan-pelan, tapi pasti. Kita hadapi semuanya bersama. Dan di hari itu, dua hati yang pernah hancur akhirnya menemukan keberanian untuk sembuh. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti lembaran baru. Sinta kembali bekerja, tapi suasananya tak lagi sama. Rumah itu kini hangat. Pak Ardi tak lagi memanggilnya Bu Sinta, hanya Sinta. Sebuah perubahan kecil, tapi berarti besar. Mereka mulai melakukan hal-hal sederhana bersama, menanam bunga, memasak, minum teh di teras saat senja. Suatu malam, di bawah langit bertabur bintang, Pak Ardi berkata, "Saya ingin mulai bepergian lagi. Dulu Rina dan saya selalu berencana, tapi tak sempat. Mungkin kali ini saya bisa melakukannya. Bersama teman." Sinta tersenyum lembut. "Teman ya, bukan pengganti." Pak Ardi mengangguk. "Teman yang sama-sama belajar bernapas lagi." Sinta menatap langit, lalu berbisik dalam hati. "Mas Jaka, aku tidak melupakanmu. Aku hanya belajar mencintai hidup lagi, seperti yang dulu kamu harapkan." Dan di teras rumah yang dulu sunyi, kini hanya ada kedamaian. Bukan cinta yang membara, tapi cinta yang menenangkan. Bukan kenangan yang menahan, tapi kenangan yang menemani. Sinta akhirnya tahu bahwa kadang Tuhan menempatkan dua jiwa yang hancur agar mereka saling menyembuhkan. Akhir. Bukan tentang menggantikan yang hilang, tapi tentang menemukan keberanian untuk hidup kembali. Tentang dua hati yang belajar bahwa cinta kedua tidak kalah suci dari cinta pertama. Karena lahir dari luka, bukan dari keinginan. Pagi itu, matahari terbit pelan di atas atap rumah Pak Ardi. Sinar lembutnya menembus jendela dapur, menari di antara uap teh yang mengepul. Sinta berdiri di sana, memandangi taman kecil yang ia tanam beberapa bulan lalu. Bunga-bunga yang dulu hanyalah benih kecil, kini tumbuh mekar, penuh warna. Setiap kelopak bunga seolah menyimpan cerita. Tentang air mata yang jatuh, tentang kata-kata yang tak terucap, dan tentang dua jiwa yang memilih untuk tidak menyerah pada kesedihan. Di sampingnya Pak Ardi menyapa pagi dengan senyum lembut. Senyum yang dulu hilang, kini perlahan kembali. "Indah sekali ya," katanya pelan.
Sinta mengangguk. Mereka tumbuh karena kita merawatnya bersama. Pak Ardi menatap bunga itu lama, lalu menatap Sinta. Dan mungkin begitulah juga kita, hening sejenak. Angin pagi bertiup membawa aroma tanah basah. Sinta menatap langit, tersenyum samar. Dulu saya pikir kehilangan berarti akhir segalanya. Tapi ternyata tidak, Pak. Tidak, balasnya. Kehilangan hanyalah cara Tuhan membuat ruang untuk hal baru, bukan untuk menggantikan, tapi untuk melengkapi. Mereka berdiri berdampingan, tak perlu banyak bicara. Di dalam diam itu ada kedamaian, bukan seperti dulu, bukan kesepian, melainkan ketenangan yang lahir dari penerimaan. Sinta tahu, hatinya kini bebas. Ia masih membawa kenangan Mas Jaka, tapi bukan lagi sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran untuk mencintai dengan lebih dalam, lebih lembut, lebih manusiawi. Di sudut taman, seekor kupu-kupu hinggap di kelopak bunga kuning. Sinta menatapnya, lalu tersenyum. Hidup ternyata bisa seindah ini, pikirnya. Jika kita berani memaafkan masa lalu dan membiarkan cinta baru tumbuh perlahan. Kadang Tuhan mempertemukan dua jiwa yang patah bukan untuk saling melengkapi, tapi untuk saling menyembuhkan. Karena cinta sejati tidak selalu datang sekali. Kadang ia datang saat kita paling hancur, membawa harapan baru dalam bentuk yang tak kita duga. Jangan takut untuk hidup lagi, karena bahkan setelah badai, selalu ada embun yang menenangkan.